Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Mr. Taya di sini. Oke, hari ini kita akan belajar cara mudah untuk menentukan sifat bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Oke, sebelumnya kita lihat dulu diagram pada cermin cekung seperti ini. Untuk cermin cekung, titik fokus dan titik pusat kelengkungannya dia berada di depan cermin. Kemudian untuk menentukan sifat bayangan, kita harus mengetahui dulu pembagian ruang yang ada pada cermin cekung. Pembagiannya seperti ini. Antara cermin dengan titik fokus ini adalah ruang 1, kemudian antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan di sini adalah ruang 2, dan lebih jauh dari titik pusat kelengkungan di sini adalah ruang 3. Dan untuk bagian yang di belakang cermin di sini adalah ruang 4. Untuk cara mudah menentukan sifat bayangan pada cermin cekung, kita harus mengetahui aturan-aturan yang kita pakai. Yang pertama, ruang benda ditambah ruang bayangan dia pasti sama dengan 5. Jadi contohnya seperti ini, ketika kita meletakkan suatu benda di ruang 2, otomatis nanti bayangan yang terbentuk akan di ruang 3. Jadi ruang benda ditambah ruang bayangan dia sama dengan 5. Kemudian untuk aturan yang kedua, bayangan di depan cermin bersifat nyata, sedangkan di belakang cermin dia bersifat maya. Untuk kasus ini tadi, karena dia terbentuk di ruang 3, di sini adalah bagian depan cermin, maka bayangan yang terbentuk di sini akan bersifat nyata. Kemudian, untuk aturan yang ketiga, jika ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka bayangan yang terbentuk akan diperbesar. Kita perhatikan kasus ini tadi, ruang bayangannya 3 dan ruang bendanya 2. Otomatis ruang bayangan di sini lebih besar sehingga sifat bayangan yang terbentuk adalah dia diperbesar. Kemudian untuk aturan yang terakhir, jika bayangan terbentuk di ruang 2 atau di ruang 3, maka dia pasti terbalik. Sedangkan kalau di ruang 4 berarti dia tegak. Jadi untuk ini tadi karena dia terbentuk di ruang 3 berarti dia terbalik. Oke, coba kita buktikan dengan penggambaran skemanya. Kita gambar sinar istimewa yang pertama, kemudian sinar istimewa yang kedua. Nah, di sini kita dapat perpotongan di daerah sini, sehingga dapat kita gambarkan bayangannya seperti ini. Dan benar, sifat bayangan yang terbentuk adalah nyata, diperbesar, dan terbalik. Kemudian, coba kita tinjau jika kita meletakkan benda di ruang 1. Untuk ketika kita meletakkan benda di ruang 1, maka dia pasti terbentuk bayangannya di ruang 4. Karena jumlah ruang bayangan ditambah ruang benda, dia pasti sama dengan 5. Dan untuk sifat bayangannya, karena dia terbentuknya di belakang cermin, maka di sini sifat bayangan yang terbentuk adalah maya. Kemudian karena ruang bayangannya lebih besar, maka dia diperbesar. Dan yang terakhir, karena dia terbentuk di ruang 4, maka dia tegak. Kita buktikan dengan sinarnya. Ini sinar yang pertama, kemudian kita gambar juga sinar yang kedua. Di sini kita perhatikan sinar pantulnya, di sini dia saling menjauhi, sehingga di depan cermin dia tidak akan berpotongan. Oleh karena itu, di sini kita buat perpanjangan sinar pantul ke arah belakang cermin. Ini sinar pantul yang pertama. Kemudian ini perpanjangan sinar pantul yang kedua, dan kita dapatkan di sini terdapat perpotongan sehingga dapat kita gambarkan bayangannya seperti ini. Dan benar di sini sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. Oke, hari ini kita belajarnya sampai di sini dulu. Like apabila video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk klik subscribe untuk tetap dukung channel ini.